saya ingin memenuhi tugas public speaking, yaitu pidato. Dan saya ingin mengangkat sebuah tema yang pernah aku alamin, dan mungkin teman-teman juga pernah alamin, yaitu tentang kesehatan mental. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tika Puspitasari dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita, yaitu pentingnya kesehatan mental. Sebagai mahasiswa, kita sering menghadapi tuntutan akademik, tuntutan pekerjaan, tekanan ekonomi, konflik pribadi, dan berbagai ekspektasi dari keluarga maupun lingkungan. Bahkan, kita sering memaksakan diri untuk terlihat kuat, meski sebenarnya kita sedang mengalami kelelahan secara mental. Namun, penting kita ingat bahwa kesehatan mental bukan hanya untuk remaja ataupun mahasiswa saja, melainkan untuk semua kalangan tanpa memandang usia, profesi, dan status sosial. Karena setiap orang berhak untuk merasa baik secara emosional dan psikologis. Hasil data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami gangguan mental. Ini setara dengan 15,5 juta remaja. Walaupun data ini berfokus pada remaja, tantangan kesehatan mental sangat relevan bagi mahasiswa, terutama yang sedang dalam masa transisi menuju kehidupan dewasa. Bayangkan, jika kita sedang duduk bertiga, kemungkinan salah satu di antara kita sedang menghadapi kecemasan, depresi, atau tekanan psikologis lainnya. Masalah-masalah ini tidak memandang usia, semua orang bisa mengalaminya. Dan dari angka 15,5 juta remaja, ini menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental adalah masalah yang nyata dan perlu kita perhatikan bersama. Untuk menjaga kesehatan mental, kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Salah satu pendekatan yang efektif yaitu dengan program Character and Communication Training. Ini dapat membantu meningkatkan ketahanan mental melalui kemampuan komunikasi dan edukasi. Program ini juga dapat membekali keterampilan mengelola emosi, memahami diri sendiri, mengatur pola pikir lebih sehat, dan berani mengungkapkan perasaan. Selain itu, kita juga dapat melakukan strategi-strategi dengan tidak membandingkan diri dengan pencapaian orang lain, mengatur penggunaan media sosial, menjaga kualitas tidur, rutin berolahraga, dan menghubungi orang yang kita percaya saat kita mulai kewalahan. Langkah-langkah ini sangat berarti untuk kita tetap stabil secara emosional. Penelitian juga menunjukkan bahwa dengan dukungan sosial dapat mengurangi resiko bunuh diri dan meningkatkan resiliensi, yaitu kemampuan bangkit dari tekanan. Setiap orang membutuhkan tempat untuk bercerita dan orang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Terkadang, satu kalimat sederhana seperti "kamu nggak sendirian" itu sangat berarti. Dan salah satu tantangan terbesar dari kesehatan mental adalah stigma. Banyak orang yang takut menceritakan kondisi mentalnya karena khawatir dianggap lemah, diabaikan, tidak didengar, dibandingkan, dan dianggap tidak mampu menghadapi tekanan yang ada. Padahal, dengan keberanian kita mencari bantuan adalah tanda kedewasaan dan kepedulian terhadap diri sendiri. Sudah saatnya kita mengubah pola pikir tersebut. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika kita berani pergi ke dokter saat kita sedang sakit, maka kita juga harus berani mencari pertolongan saat hati kita sedang tidak baik-baik saja. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan tidak mengejek orang lain, tidak merendahkan orang lain, tidak menganggap lemah orang yang datang ke psikolog, dan tidak meremehkan perasaan orang lain. Teman-teman yang saya hormati, kesehatan mental adalah fondasi kesejahteraan kita. Mari kita lebih peka terhadap diri sendiri dan orang lain. Mari kita sadari bahwa kesehatan mental bukan hanya untuk remaja ataupun mahasiswa saja, melainkan untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Setiap orang berhak untuk merasa aman, tenang, dan didengar. Ingatlah, tidak apa-apa jika kita tidak baik-baik saja. Yang terpenting, kita tidak harus menghadapinya sendirian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.